Sebagai bentuk dari kewaspadaan pemerintah untuk terus memonitor perkembangan mengenai pandemi ini dengan tujuan untuk memproteksi rakyat kita, masyarakat kita, saya ingin menginformasikan perkembangan terbaru dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Kementerian Kesehatan tadi malam telah mendeteksi ada seorang pasien N, inisialnya, terkonfirmasi Omikron pada tanggal 15 Desember. Data-datanya juga sudah kami konfirmasikan ke GIS8 dan sudah dikonfirmasikan kembali dari GIS8 bahwa memang data ini adalah data sequencing Omikron. Pasien N ini adalah pekerja pembersih di Rumah Sakit Wisma Atlet. Pada tanggal 8 Desember, sampelnya diambil secara rutin oleh tim dari Wisma Atlet, kemudian dikirimkan ke kami di Kementerian Kesehatan untuk dilakukan WGS. Kami terima pada tanggal 10 Desember, dan kita lihat bahwa ada 3 pekerja pembersih di Rumah Sakit Wisma Atlet yang positif PCR-nya, tapi yang terkonfirmasi positif adalah positif Omikron adalah 1 orang. Jadi ada 3 pekerja pembersih di Rumah Sakit Wisma Atlet yang terkonfirmasi positif PCR-nya. 3 data tersebut dikirim ke Balitbangkes untuk kita lakukan uji genome sequencing-nya, dan 1 dari 3 positif Omikron. Yang 2-nya tidak. Ketiga orang ini tanpa gejala, jadi mereka masih sehat, tidak ada demam, tidak ada batuk-batuk. Kemudian mereka bertiga juga sudah dites PCR kembali, karena tes PCR pertamanya kan tanggal 8. Ya. Sudah dites PCR kembali, exit test 3 hari berikutnya, dan tes PCR-nya sudah negatif. Jadi kembali, ada 3 orang pekerja pembersih di Wisma Atlet, tanggal 8 dites PCR-nya positif, tanggal 10 dikirimkan ke Balitbangkes untuk di genome sequence, tanggal 15 keluar hasil genome sequence-nya, dari 3 orang ini 1 adalah Omikron. Yang 2-nya bukan Omikron, dan yang 1 ini sudah kita double check ke GIS8 dan memang terkonfirmasi Omikron. Ketiga pasien ini ada di karantina di Wisma Atlet dan tanpa gejala. Mereka juga sudah diambil PCR keduanya dan hasil PCR-nya semuanya negatif. Di luar pasien yang sudah terkonfirmasi positif ini, Kementerian Kesehatan juga mendeteksi 5 kasus probable Omikron. Jadi belum pasti Omikron, tapi karena kita melakukan tes PCR dengan spesifikasi yang khusus, istilahnya SGTF atau S gene target failure, kita mendeteksi ada 5 kasus yang probable Omikron. 2 kasus adalah warga negara Indonesia yang baru kembali dari Amerika Serikat dan Inggris. Kedua warga negara Indonesia ini sekarang sedang diisolasi di Wisma Atlet. 3 kasus probable lainnya adalah warga negara asing dari Tiongkok yang datang ke Manado dan sekarang sedang diisolasi di karantina Manado. Sekali lagi, 5 orang ini masih sifatnya probable karena baru dites PCR dengan marker khusus, dan sampel PCR-nya yang positif dari 5 kasus probable ini sudah dikirimkan ke Badan Litbang Kesehatan dan sedang kita run tes genome sequencing-nya. Diharapkan dalam 3 hari ke depan kita sudah bisa mengkonfirmasikan apakah benar ini Omikron atau tidak. Itu yang update terakhir mengenai kasus Omikron. Yang saya sampaikan di sini adalah masyarakat wajib terinformasi, karena ini merupakan kewajiban Kementerian Kesehatan untuk mendisclose informasi ini ke masyarakat. Pesan dari kami adalah tidak usah khawatir, tidak usah panik,
tetap kita hidup seperti biasa. Yang paling penting adalah jaga kewaspadaan. Kewaspadaannya apa? Pertama, kewaspadaan dari protokol kesehatan. Jangan kendor, jangan kurang disiplinnya, terutama untuk memakai masker dan menjaga jarak. Memakai masker, menjaga jarak. Pastikan jangan kita terlalu berkerumun di acara dengan banyak orang. Tolong juga dipastikan kurangi perjalanan ke luar negeri yang tidak penting. Sekarang penyebaran Omikron ini memang terbukti sangat cepat. Di Inggris yang tadinya cuma 10-an per hari, naik 100-an per hari, sekarang sudah 70.000 per hari. Lebih tinggi daripada puncaknya kasus yang terjadi di Indonesia pada bulan Juli yang 50.000 per hari. Jadi penularannya sangat cepat. Memang kita ketahui bahwa hospitalization rate-nya sampai sekarang masih rendah. Kalau Delta itu biasanya 20%, ini lebih rendah. Tapi kita tetap harus waspada. Karena 20% dari 100.000 orang, itu sama dengan 2% yang jauh lebih rendah dari 1 juta orang. Ya, jadi tetap penularan yang tinggi, di ujungnya akan bisa memberikan tekanan di rumah sakit. Jadi pesan saya, bagaimana kita menghadapi adanya konfirmasi Omikron pertama di Indonesia ini, tetap tenang, tetap waspada, ingat bahwa nomor 1, protokol kesehatan harus tetap disiplin kita jalankan. Yang nomor 2, surveillance harus terus kita partisipasi. Kalau memang ada yang terkena kontak eratnya kita harus dites. Kalau kita mau berjalan kemana-mana, kita juga harus dites. Dan yang ketiga, kita harus percepat vaksinasi, terutama untuk para lansia yang ke luar negeri.